Hai semua, kembali lagi di Asal Usul. Banyak yang beranggapan jika wanita itu kaum yang lemah. Ketanyaannya, mereka bisa menjadi wanita paling kejam di dunia. Seperti beberapa wanita ini misalnya, mereka dijuluki wanita paling kejam di dunia karena kejahatan yang mereka lakukan. Kekejaman yang mereka lakukan ini sangat mengerikan, dan memang patut membuat mereka menjadi wanita paling kejam di dunia. Berikut 9 wanita pembunuh tersadis di dunia. Sebelum saya mulai, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. 1. Antara bulan Desember tahun 1989 dan September tahun 1990, mayat beberapa pria ditemukan terbunuh di sepanjang jalan raya Florida Utara dan Tengah. Nama-nama korban yang tewas antara lain Richard Mallory, Dick Humphreys, Burrough Troy, David Spears, Walter Gino Antonio, Peter Sims, dan Charles Cadon. Pada tahun 1976, ia menikah dengan presiden klub kapal pesiar berusia 69 tahun, Louis Gratzfeld. Akan tetapi, sifat emosi Wuornos membuat pernikahannya menjadi buruk. Ia melakukan penyerangan terhadap suaminya dengan memukul kepala Feld menggunakan tongkat. Setelah 9 minggu menikah, mereka akhirnya memutuskan bercerai. Pada tahun 1979 hingga 1988, ia melakukan serangkaian tindakan kriminal seperti pencurian maupun penyerangan. Pada tahun 1989 hingga 1990, ia meningkatkan tindak kriminalnya menjadi aksi pembunuhan. Pada tahun tersebut, Wuornos terbukti telah membunuh 7 pria di Florida. Polisi berhasil menangkap Wuornos di The Last Resort, Volusia County. 2. Pernahkah Anda mendengar nama Mary Bell? Dia adalah salah satu pembunuh berantai termuda asal Inggris. Pada usia 11 tahun, Mary dan seorang temannya mencekik dan memutilasi 2 anak lelaki. Persidangannya adalah salah satu hal yang paling sensasional di abad ke-20. Pembunuhan Mary Bell pertama terjadi pada tanggal 25 Mei tahun 1968, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11. Tubuh Martin Brown yang berusia 4 tahun ditemukan di sebuah rumah kosong di Scottswood. Meskipun dia mencekik bocah itu, cengkeramannya tidak cukup kuat untuk meninggalkan bekas. Sehingga hal itu menyebabkan ketidakpastian tentang penyebab kematian korban. Mary yang mengaku membunuh hanya untuk kesenangannya sendiri divonis 12 tahun penjara. Dia dipenjara di penjara remaja rumah komunitas Bank Merah. Saat dibebaskan pada 1980, Mary sudah berusia 23 tahun. Karena kasusnya termasuk dalam kategori anak di bawah umur, maka ketika ia keluar dari penjara, ia diberi nama dan identitas baru. 3. Namanya Vera Renski. Ia adalah wanita asal Bukares, Romania yang lahir pada tahun 1903. Ia terlahir dari keluarga kaya raya keturunan bangsawan Romania. Saat berusia 13 tahun, ibunya meninggal dan membuat ayahnya memutuskan untuk pindah ke kota berkerekul dan memulai kehidupan yang baru di sana. Karena rasa kecemburuannya yang sudah berlebihan, pada suatu malam Vera meracuni suaminya tersebut hingga tewas. Ia lalu menyimpan jenazah Karl dalam sebuah peti mati yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Kepada para tetangga dan kerabatnya, Vera mengaku bahwa suaminya tersebut telah pergi menghilang begitu saja meninggalkan rumah mereka. Suatu malam, pria itu mendatangi Vera ke rumahnya untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Vera yang tidak terima dan tidak mau kehilangan, akhirnya menghabisi nyawa pria itu dan menyimpan jenazahnya di dalam peti yang berada di ruang bawah tanahnya bersama jasad-jasad korban Vera yang lain. Setelah menggeledah seisi rumah Vera, polisi berhasil menemukan 35 jenazah pria dalam peti mati yang ada di ruang bawah tanah rumah Vera. Pria-pria tersebut diduga adalah kekasih Vera yang ia bunuh dan simpan jasadnya. Dari jenazah-jenazah yang ditemukan, polisi juga menemukan jenazah seorang anak kecil yang diduga adalah Lorenzo, anak Vera dari pernikahan pertamanya dengan Carl. Vera mengaku membunuh anaknya karena ia berusaha untuk melaporkan perbuatan ibunya tersebut kepada orang-orang. Ketika diinterogasi tentang alasan mengapa ia tega menghabisi nyawa para kekasihnya tersebut, Vera mengaku bahwa dirinya tidak ingin para kekasihnya tersebut meninggalkannya untuk wanita lain. Ia juga mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga pria-pria tersebut untuk selamanya. 4. Dagmar Overby adalah seorang wanita asal Denmark yang lahir pada tanggal 23 April tahun 1887. Ia bekerja sebagai seorang pengasuh anak di Denmark. Tahun 1915,
Setelah melahirkan anak pertamanya, ia memutuskan untuk pindah dari desa Asenduk ke kota Copenhagen. Di Copenhagen ia bekerja sebagai seorang pengasuh anak dan juga penyalur adopsi bagi anak-anak yang tidak diinginkan orang tuanya. Ia akan menampung dan merawat anak-anak tersebut sementara waktu sambil mencari pengadopsi yang tepat. Klien Dagmar biasanya adalah para wanita yang hamil di luar nikah dan tidak mau mengurus anaknya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa anak mereka sebenarnya tidak pernah jatuh ke tangan orang yang aman. Setelah berhasil ditangkap, Dagmar akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Terhitung dari tahun 1913 sampai 1920 dirinya sudah membunuh 25 bayi bahkan termasuk bayinya sendiri. Ia membunuh bayi-bayi tersebut dengan cara mencekik, menenggelamkan, dan membakar mereka sampai mati di pemanas batu. Kemudian ia akan menguburkan abu dari bayi-bayi itu untuk menghapus jejak perbuatan kejinya tersebut. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati pada tahun 1921, menjadikannya wanita pertama yang pernah dijatuhi hukuman mati di Denmark sejak tahun 1861. 5. Nama Miyuki Ishikawa sempat tenar ke permukaan pada sekitar tahun 40-an. Namun, bukan karena hasrat, ia dan kompotannya diketahui karena aktivitas membunuh para bayi. Perempuan yang lahir pada tahun 1897 itu pun dikenal dengan sebutan demon midwife atau bidan iblis. Saat itu di Jepang praktik aborsi sangat dilarang. Akan tetapi apa yang bisa dibuat, banyak masyarakat Jepang yang tidak memiliki uang untuk merawat bayi mereka memilih aborsi sebagai pilihan. Miyuki sengaja membiarkan bayi-bayi yang dirawat mati kelaparan dan kadang dibiarkan sakit hingga meninggal. Miyuki lalu berpikir, kesempatan tersebut bisa mendapatkan keuntungan. Ia lantas meminta bantuan dari seorang dokter bernama Dr. Shiro Nakayama, untuk mengeluarkan sertifikat kematian palsu bayi yang sudah dibiarkan meninggal begitu saja. Miyuki Ishikawa akhirnya ditangkap bersama dengan suaminya dan Dr. Shiro Nakayama. Setelah berbaring, polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi di rumah pekerja Miyuki yang bertugas mengurus perawatan. Ditemukan pula 30 jasad bayi di dalam kuil. Banyaknya jasad bayi membuat polisi kewalahan dalam menentukan rentang waktu kejadian dan jumlah korban. Pihak berwajib menilai tindakan Miyuki adalah lalai dalam bekerja dan hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sedangkan suami dan Dr. Shiro Nakayama dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dalam pembelaannya, Miyuki berkilah bahwa anak-anak itu merupakan buangan orang tuanya. Sehingga, ia merasa bahwa orang tua mereka pun seharusnya mendapat hukuman. Kejadian ini juga memberikan tamparan balik kepada pemerintah Jepang dan akhirnya melegalisir praktik aborsi, hanya jika suami istri memiliki masalah ekonomi dan tidak mampu membiayai perawatan bayi mereka dengan menetapkan hukum perlindungan eugenik, hukum perlindungan ibu. Oke guys, itulah deretan wanita pembunuh paling kejam di dunia. Jika ada kurang dari kata dan informasi saya minta maaf. Cukup sekian video saya hari ini, sampai jumpa.